firman-Mu akan kami baca dan renungkan ya Allah pagi hari ini. Berikan kami hikmat dan ketenangan diri. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan nas amanat Mikael, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pada pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga, membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara. Salam. Tuhan memberkati. Gembala yang baik adalah gembala yang menyediakan semua kebutuhan domba-dombanya, memelihara serta melindungi mereka dari segala macam bentuk ancaman. Jemaat hidup memang penuh dengan tantangan serta persoalan. Kerap manusia berusaha untuk mencari perlindungan sehingga berjuang sedemikian keras, sedemikian tekun, sedemikian ulet. Namun pada akhirnya manusia tetap tidak mendapatkan rasa aman di dalam hidupnya. Banyak upaya manusia untuk bebas dari setiap persoalan yang menghimpit, yang mengekang kehidupannya. Manusia ingin lepas dari berbagai ujian, tetapi justru ujian dan pencobaan selalu datang menghimpit manusia. Inilah kehidupan jemaat. Manusia jarang memperoleh sebuah ketenangan dan rasa aman dalam menghadapi dan menjalani setiap kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Dalam konteks nas kita pada saat pagi hari ini jemaat, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang memelihara, yang siap, yang sedia menjadi pelindung bagi setiap kawanan dombanya. Kita adalah domba-domba Allah. Inilah yang menjadi bahagian terpenting dalam kerelaan, kesungguhan, pengabdian yang diwujudkan dalam sebuah bentuk pengabdian diri secara total oleh Yesus kepada setiap umat manusia di dalam dunia ini. Domba-domba dipahami dalam konteks nas ini adalah umat-umat kepunyaan Allah.
Domba-domba di sini tentu akan mengenal siapa gembalanya, siapa yang menuntunnya, siapa yang mendampinginya, dan siapa yang selalu siap melindungi, bahkan rela mati demi rasa aman dan damai yang diinginkan oleh setiap domba-dombanya. Kita cuma yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah gembala kita yang agung. Dalam keagungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus, tentu kita menjadi umat pilihannya yang terkasih. Yesus telah menjadi gembala yang siap sedia merelakan mengorbankan dirinya bagi setiap kehidupan kita umat manusia, sehingga ini adalah merupakan bentuk dari tanggung jawab secara total yang dilakukan oleh Yesus, sehingga kita memperoleh kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan kita saat ini dan selanjutnya. Sidang jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapakku mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pertanyaannya cuma adalah, bagaimana kita mewujudkan kasih serta respon iman kita terhadap bentuk pengorbanan dan pengabdian Sang Gembala Agung Yesus dalam kehidupan kita. Tentunya kita telah belajar banyak bahwa yang telah Yesus tunjukkan merupakan hal yang sangat luar biasa. Tentunya kita ada banyak belajar dalam setiap pengorbanan dan kerelaan diri Yesus untuk mendampingi kehidupan kita dalam tuntunannya, sehingga kita merasa menikmati, memperoleh dan mendapatkan setiap hal-hal yang baik dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maksudnya adalah bahwa semua orang tahu bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya, yang merawat, yang memelihara, yang menjaga, melindungi, yang memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam keselamatan jiwa kita ini secara sungguh. Inilah yang harus senantiasa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya di dalam dunia ini, dengan respon kita sebagai pelaku kasih tentunya. Janganlah kita berusaha lari dari sebuah tanggung jawab dalam respon kasih Allah itu dalam setiap kehidupan kita jemaat. Janganlah kita biarkan orang-orang yang hidup di dalam masalah. Mari kita mau dan peduli dengan mereka sesuai dengan apa yang telah Allah mandatkan dan percayakan dalam tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya. Buatlah mereka memiliki pengharapan. Tuntunlah mereka ke jalan yang benar. Karena itulah yang diamanatkan oleh Gembala Agung bagi kita secara pribadi, persekutuan, keluarga, tiap keluarga kita, untuk menjadi sesuatu yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita senantiasa patut menghayati setiap nikmat pengembalaan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita ini. Karena itu kita patut memperlihatkan kesukaan pengalaman digembalakan oleh Yesus Kristus sebagai kesaksian yang hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Kita mengimani bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristuslah yang memberikan kepada kita pengharapan, yang menuntun hidup kita, yang mengenal kita, yang memiliki kuasa penuh dalam hidup kita jemaat. Ia telah mengorbankan dirinya, ia telah mengorbankan dirinya bagi kita dengan memperoleh kemenangan atas setiap kuasa maut dan dosa itu sendiri. Kita jemaat yang sama diberkati dan dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kita mengenal Yesus. Yesus mengenal kita. Dalam sebuah hubungan yang harmonis ini, marilah kita selalu melekatkan jiwa hati, iman serta pengharapan kita hanya tertuju kepada maksud dan kasih Sang Gembala Agung, pemelihara jiwa kita. Tuhan memberkati jemaat. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Allah atas firman-Mu bagi kami saat ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Berkati ya Tuhan segenap kehidupan persekutuan jemaat Tuhan di tempat kami ini, dalam ibadah mandiri keluarga maupun ibadah persekutuan hari Minggu. Berkati ya Tuhan segenap sukacita dan kebahagiaan jemaat-Mu yang boleh menerima kasih dan anugerah-Mu dalam pertambahan usia maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka dalam sepekan ke depan ini. Ibu Yatri Mairani 3 Mei, Bapak Simon Tangke 4 Mei, Ibu Lianti 4 Mei, Ibu Sunawati 4 Mei, Bapak Arsad Mikhael 5 Mei, Saudari Pera Mei Lilian 6 Mei, Saudara Yudika Sandi 9 Mei, keluarga Tangkit Lim yang ke-15 7 Mei, dan keluarga Sardi Rihalman yang ke-14 8 Mei. Dan jemaat Tuhan yang belum tersebut di dalam sukacita dan kebahagiaan dalam sepekan ke depan ini, kami percaya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati jemaat-jemaat Tuhan ini dan rumah tangga mereka ya Allah. Berkati ya Tuhan kehidupan kami jemaat-Mu dalam sepekan ke depan yang akan kami jalani. Dengan situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, kami percaya Tuhan juga tetap selalu ada, melingkupi, memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami seluruh jemaat Tuhan. Berkati dalam pekerjaan jemaat Tuhan, berkati dalam pelayanan sepekan ke depan ini, lawat jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, hiburkan mereka yang berduka ya Allah. Berkati orang-orang tua kami yang dalam usia lanjut, bila mereka juga memperoleh ketenangan, sukacita dan kebahagiaan di dalam Engkau dalam waktu-waktu yang ada ya Allah. Kami berdoa Bapa di surga pada saat ini kepada bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Berkati para medis juru rawat sebagai garda terdepan dalam pengabdian mereka untuk memberikan pelayanan kasih kepada segenap masyarakat yang ada dalam situasi dan keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Iburkan ya Tuhan mereka yang berduka, ganti dengan sukacita dan kebahagiaan. Dan bila mereka yang dalam keadaan sakit saat ini ya Tuhan, mereka dipulihkan dan disembuhkan dalam zaman sentuhan kasih Tuhan Yesus saja. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang mampu memulihkan akan kehidupan dunia ini saat ini, bahkan khususnya bangsa negara kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu akan terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya ya Allah bahwa kuasa-Mu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah harapan mohon dan doa kami saat pagi hari ini kepadamu, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.